Dan rasionalitasnya pertama soal wilayah, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dua-duanya kepala daerah. Yang kalau digabung Jawa Tengah, Jawa Barat ini tuh penduduknya 85 juta. Itu sebesar Jerman. Kita lihat juga background Kang Emil ini kan arsitek. Ya. Biasa gue selalu bawa Pak Jokowi, bisa aja Kang Emil fokus ngurusin IKN. Jadi menurut gue memang ini eranya persuasi lah. Dan dua orang ini Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil ya diuntungkan. Dia pas dilahir di zaman yang cocok buat mereka lah. Mungkin jadi tradisi bagus juga jadi wapres yang lebih aktif. Untuk menjadi penantang di Pilpres berikutnya. Iya, penantang. Berpotensi. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini gue sudah bersama Prof. Robi Muhammad. Wah, Prof. Ini, welcome back for me. Iya, ini filosofi Total Politik. Lu sekarang jadi filsuf, Ari. Ya, gue politiknya. Political science gitu. Nah, kalau filsafat kan kita selalu mulai dari sebuah pertanyaan gitu. Sebenarnya pemimpin tuh jenisnya ada sama aja semuanya, orang bisa jadi pemimpin, atau pemimpin itu memang diciptakan oleh masyarakat? Gampangnya jenisnya itu kalau tadi yang lu bilang, pertama ada pemimpin karena darah, turunan, terus karena kapabilitas dia, kapabilitas ya secara rasional dia pantas memimpin karena capable. Lebih ke otak lah ya, kognisi. Nah, terus ada juga ya ke hati, yaitu ya karisma lah. Ya, feelingnya nih gue dapet nih dia sebagai pemimpin. Nah, beda itu artinya kan yang menciptakan pemimpin masyarakat ya berarti ya. Ya pastinya, apalagi kalau demokrasi ya harus kan ada yang tagline kan, pemimpin itu terlahir born to be a leader gitu. Enggak ada, setahu gua enggak ada genetika gen pemimpin ya. Enggak ada. Karena dia ditempa oleh pengalaman apa yang dia lalui dalam hidup dia, secara pribadi, secara organisasi apa. Nah, dari situ maksudnya gini. Katakanlah dia berbakat sebakat apapun, kalau enggak ada kondisi yang membuat dia jadi pemimpin ya enggak bisa juga gitu. Jadi karena hanya di saat-saat tertentu aja masyarakat butuh pemimpin. Mungkin dalam daily lives-nya mungkin nggak terlalu butuh pemimpin, maksudnya. Ya orang hidup sehari-hari pakai kebiasaan dia aja gitu. Nah, memang kalau kita lihat ya secara etnisitas di Indonesia itu cara memandang pemimpin juga beda-beda gitu ya. Ya kayaknya seperti itu. Iya kan, kalau di Sumatera Barat itu pemimpin itu adalah orang yang ditinggikan satu ranting, didahulukan satu langkah. Gitu ya. Jadi lu bukan patron gua, bukan. Okay. Lu cuma orang yang gua tinggikan satu ranting di atas gua, dan gua dahulukan lu satu langkah. Jadi fokusnya tetap di elunya ya. Di karena gua. lu kasih gua yang ngasih legitimasi untuk lu satu langkah di depan dan satu ranting di atas gitu. Jadi jadi nggak ada, bukan nggak ada ya, cuman itu bukan soal power, itu soal lu secara sukarela memberikan sebagian otoritas yang lu pegang, lu kasih ke dia untuk dahulu satu langkah. Berarti Sumatera Barat itu anggap tradisional ya. Berarti secara tradisional Sumatera Barat ya demokrasi ya. Ya ini ya memang lebih egaliter kulturnya. Gue nggak mau nyebut egaliter ya, tapi lebih individualis mungkin. Oke. Spiritnya individualis, beda mungkin sama Jawa kan yang kolektif gitu. Kedaulatan individu lah. Ini saya memutuskan buat saya sendiri. Betul. Gitu. Lu bukan orang yang lebih hebat dari gua. Ya enggak. Cuman ya gue punya individual sovereignty ya, kedaulatan individu, betul. Merdeka lah secara individu. Makanya lu bukan orang yang bukan perwakilan Tuhan gitu misalnya. Kan beberapa kultur kayak di Jawa, raja itu adalah the representation of divinity kan. Bahkan beberapa kultur lainnya raja itu adalah the vehicle of divinity gitu.
Tapi di Sumatera Barat beda cara memandangnya gitu. Nggak tahu ya, itu kan modern banget ya, berarti ada pengaruh pemikiran modern, katakanlah Barat yang masuk mengakar ke Sumatera Barat dari mana itu ya? Wah, nggak tahu ya Prof ya, kalau sejarahnya dari mana muncul filosofi. Kalau gua sih berpandangan karena alamnya ya. Kenapa tuh? Alamnya yang membuat dia berpikir kayak begitu gitu. Kan kita ini tanahnya nggak sesubur di Jawa gitu misalnya. Iya. Ya kan, mungkin subur gitu, tapi nggak, Iya. tentunya nggak Banding Jawa Barat misalnya. dibanding Jawa Barat lu itu lempar apa tumbuh. jauh lah Jauh. gitu kan. Ya, kita nggak pernah punya lumbung padi yang paling besar di Indonesia kan, nggak pernah juga gitu. Tapi punya Bare Solo gitu yang kualitasnya bagus, iya gitu. Teh ya, tapi memang kulturnya sangat individualis gitu dalam konsepsi kepemimpinannya gitu. Nah, kalau di Jawa kan sangat kolektif, patron klien. Patron klien. Iya kan, gua serahkan hidup gua untuk Sang Ratu Adil gitu kan. Iya. Kayak Bung Karno kan Sang Ratu Adil gitu. Nah, Prof Robi sebagai cendekiawan yang tumbuh dan besar dari kultur Sunda itu gimana? Kayaknya diskursus ini nggak terlalu familiar di Indonesia, tapi yang banyak nggak disadari orang adalah etnis Sunda atau orang yang merasa terafiliasi dia sebagai keturunan Sunda, ya itu nomor 2 terbesar loh jumlahnya secara elektoral. Tapi kita nggak pernah 50 juta. nggak pernah punya diskursus soal budaya Sunda dalam politik kita gitu. Ya ini kelemahan gua orang Bandung. Bandung itu ya kurang lebih bikinan Belanda gitu ya. Dan dia bukan Sunda ya, sebagaimana kota besar kosmopolitan itu udah campur aduk. Sebenarnya udah modern, konsepnya udah modern. Sekolah-sekolah Belanda ya dalam arti masuk situ. Jadi kalau di kota kayak di Bandung itu agak tricky kita ngelihat budaya Sunda karena dia emang dibangun secara modern sama Belanda kan gitu. Dengan infrastruktur modern, rumah sakit, sekolah apa semua gitu. Pasteur. THS ITB sekarang itu. Nah, jadi ya itu emang gua susah juga ya karena udah masuk modern sejak abad 19, 18 mungkin udah masuk. Nah, tapi soal imajinasi kepemimpinan gaya Sunda, nah ini menurut gua menarik. Kalau dari pengalaman pribadi gua, pendekatannya itu cenderung ya gampangnya materialistis lah. Dalam arti fokus sama hal yang fisik. Yang terindrakan. Sensory experience. Ada hubungannya sama alam. Yeah. Alamnya enak banget, subur banget, enak banget. You don't need anything else. Ya betul juga sih ya. Ya banyak lah yang sekolah ke Bandung nggak mau pulang, nggak mau kemana lagi kan, udah aja di Bandung terus atau di mana. Alamnya oke banget, subur banget. Nah, sensori dan juga budayanya dibangun. Kalau dari pengalaman gue itu dari bercandaan, joking, kabayan. Metafornya kabayan. Tapi personifikasi kabayan, lelucon, humor, bercanda, landasannya spiritual tapi sufi lah, sufi ya. Jadi yang ke hati, maksudnya spiritualnya ke hati. Jadi itu personifikasi kabayan. Nasihat-nasihat disampaikan dengan bercandaan, wayang golek penuh dengan candaan, semuanya bercanda kayak gitu kan. Jadi malah nggak tau, gue suka dengar orang Sunda ini kayak susah serius ya, segalanya dibercandain gitu. Iya. Itu sih. Itu cara untuk ini nggak sih, menggalang kekuatan politik nggak sih? Pastinya humor, bercandaan, joke dengan joke-nya ya menurut gue cukup kaya lah spektrumnya ya. Dari mulai yang ngeledekin orang kayak apa ya, gaya Sri Mulat yang ini sampai roasting ya, atau yang slapstick roasting yang zaman dulu. Ya sampai yang lebih wisdom lah kayak kabayan itu menurut gue spektrumnya lebih banyak. Nah, jadi ya salah satu tools yang ada untuk pemimpin Sunda itu kemampuan dia untuk menggunakan light
materi-materi yang ringan, sebut aja joke, lelucon, dan ini sekarang di zaman medsos kayaknya pas banget. Iya. Nah, gue ingat salah satu sosiolog, mungkin Prof. Robi baca gitu, yang sangat disebut-sebut ketika Arab Spring. Oke. Namanya Manuel Castle. Ya. Ya, yang bicara soal network society. Ya. Dia membagi power itu dua gitu. Ya. Gimana tuh? Persuasive power dan coercive power. Ya. Coercive power itu menggunakan violence, instrumen-instrumen violence, hukum, tentara, senjata dan lain-lain, perang gitu, violence gitu. Itu cara orang untuk masuk kontes gitu, untuk memperlihatkan otot-otot kekuasaannya gitu. Dan yang kedua, persuasive power. Persuasive power ini lebih menggunakan kekuatan diskursus dan naratif gitu. Dan ini lebih sustain ketimbang violence dan coercive. Karena coercive butuh biaya yang sangat besar katanya kan. Lu belum tentu punya biaya sebesar itu untuk tetap memastikan rakyat lu benar-benar patuh kepada lu ketika keluar rumah. Lu akan butuh CCTV dan butuh hal-hal untuk mengontrol mereka gitu. Nah, berarti kekuatan dari kepemimpinan Sunda itu persuasif ya? Harusnya ada di situ. Kekuasaan kan punya dua-dua, setiap sisi kekuasaan punya dua-duanya. Apalagi kita ngomongin state, pemerintahan, pasti ada. Ada dua-duanya. Pak Jokowi punya dua-duanya. Iya kan? Di saat dia harus persuasi, dia tahu caranya, ngumpulin relawan gitu kan, bernarasi di situ, meyakinkan pendukungnya, membangun persepsi di festival kan bahwa Pak Jokowi didukung rakyat gitu. Tapi di sisi yang lain, beliau juga punya instrumen-instrumen power, violence gitu, yang dipakai juga. Nah, ini kelebihan dari kultur Jawa nih yang kita lihat itu. Nah, kultur Sunda gimana Kang Robi ngelihatnya? Antara violence dan persuasi gitu. Ya ini sayangnya gue bukan ahli Sunda, cuman memang kekuatan persuasinya besar. Karena kan intinya individu, tadi lu bilang ya, individu itu kan ingin merdeka sebetulnya. Jadi kalau dia ngelihat ada power di luar dia yang besar, dia sebetulnya instingnya mungkin memberontak, melawan, menolak. Instingnya gitu ya. Makanya ada kayak DI-TII dulu gitu misalnya karena dianggap centralized power yang ada di Jakarta itu tidak. Padahal dekat kan jaraknya. Kalau Sumatera Barat Permesta tuh jauh-jauh lu cukup bisa kita terima rasional lah gitu. Jawa Barat ini dekat nih, bisa memberontak gitu. Maksudnya kan metafornya apa? Metafor orang yang ada di ranting pohon, di cabang pohon. Kita mau jatohin, kalau kita goncang cepet dia akan pegangan tambah kuat. Tapi kalau kita pelan-pelan dulu, akhirnya dia tidur di ranting itu, dia jatuh sendiri akhirnya. Iya, betul. Jadi dia abai. Dia tidak merasa sedang diganggu. Malah dia merasa diayun-ayun dan dibikin nikmat dan nyaman gitu kan. Jadi gitu. Cara berpikirnya kayak gitu. Iya. Akan sangat powerful pendekatan itu dalam masyarakat yang heterogen. Dan network society. Dan network itu tadi. Iya. Tapi gini, Kang, ini menarik nih. Kalau kita lihat dalam kultur kekuasaan Jawa itu memainkan antara violence dan persuasif ini, coercive dan persuasif ini, mereka lebih jago kapan dan tahu instingnya kapan yang satu dan kapan yang lainnya. Nah, kalau di Sunda berarti berdasarkan pengamatan Kang Robi, itu persuasifnya itu membuat orang abai dan terjatuh sendiri gitu kira-kira ya. Kira-kira gitu. Sehingga dia dengan sukarela tadi menyerahkan sebagian otonominya ke si raja, ke raja itu. Ke leader ya. Udah menarik nih, Banten juga. Kalau leadernya pamer kekuatan, dia malah menertawakan atau melawan. Atau melawan. Jadi seperti itu ya. Dan nggak bisa diikat dengan otoritas sentralistis yang kuat, yang dengan violence dan lain-lain ya. Itu mungkin secara geografis sulit untuk sentralistik. Jawa Barat itu kan secara medan alamnya sampai sekarang pun kita bisa nemukan daerah-daerah yang masih sangat sulit dijangkau karena memang medan alamnya tough ya, tangguh, itu susah gitu.
Jadi kita susah memiliki centralized power yang real gitu. Nah, itu tuh salah satu masalah di Jawa Barat, misalnya pembangunannya, karena ya jauh-jauh si kampung-kampung ini dan medannya susah ditembus. Dan kontras, ada kota yang maju banget kayak Bekasi, Depok, Jabodetabek, gitu kan. bagian dari Jabodetabek. Iya kan? Ada yang utara, Pantura karakteristiknya bedanya. banyak dan budayanya beda-beda itu ya. Pegunungan di tengah beda banget, di selatan juga pantai beda banget, pantai selatan ya. Ya Priangan itu beda juga gitu kan. Ya. Jadi dia mungkin dibandingkan Jawa belum, nggak tahu ya, belum sempat atau tidak bisa ada centralized power yang kuat seperti Mataram yang powerful lah saat itu gitu. Ya nggak ya karena kekuatannya persuasif tadi. Iya, jadi lebih network, lebih distributed. Iya. Lebih distributed. Nggak, bukan di satu yang kerajaan yang menguasai segalanya lah. Tapi kan ada konsep jawara juga kan. Ada. Tapi jawara itu setelah gua teliti ya, di Sunda itu kemampuan persuasinya ya tidak maksudnya gini, kemampuan persuasinya tidak kalah penting dibandingkan kekuatan violence loh. Iya. Mereka ini jawara-jawara itu diplomat loh, orang yang mampu berdiplomasi, yang mampu mempersuasi loh. Iya, semuanya. pada dasarnya kan kalau udah katakanlah udah konflik fisik, kalaupun menang ya dia tetap berdarah-berdarah kan. Jadi dia tahu betul itu last resort lah, tempat terakhir. Pengen dihindari. Jadi orang-orang jawara ini paham betul trade off dari sebuah konflik fisik gitu. Iya, nah ini kan juga ditunjukkan bahwa salah satunya bukti dari pencapaian gaya politik Sunda yang persuasif itu di era medsos kayak Kang Robi bilang tadi. Ridwan Kamil itu adalah politisi ya yang punya identitas kejawa baratan, wali kota Bandung, gubernur Jabar, bahkan kita nggak lihat ya tokoh yang merepresentasikan Sunda di panggung pilpres sejak pemilu langsung ini bahkan. Ya, belum pernah. Iya, dulu ada Pak Agum, lebih ke TNI-nya ketimbang Jawa Baratnya, orang Tasik, lahir di Tasik. Kiai Ma'ruf ya lebih Kiai NU ketimbang Sundanya gitu ya, lebih menonjol NU-nya ketimbang Sundanya. Kalau Ridwan Kamil kan orang top of mind pasti wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, yang mana itu teritori Jawa Barat gitu. Kita nggak pernah lihat, dan ternyata di era medsos ini worse. Kang Emil di Total Politik pernah bilang bahwa waktu dia ke Swedia, dia bilang bahwa follower medsosnya itu lebih dari 2 kali penduduk Swedia. 25 juta maksudnya. Iya, lebih dari 3 kali penduduk Swedia katanya. 2 kali apa 3 kali gitu. Nah, artinya kan model kepemimpinan itu dinikmati oleh kita bisa berspekulasi ya. Karena kan sejak pemilihan langsung presiden itu kan kompetisi. Mungkin anggaplah itu kurang pas dengan yang tadi kita bahas tradisi power di Sunda itu. Oh iya betul. Ya, karena kompetisi lu harus gear up, lu harus main, harus bertanding, harus tinju di ring kan. Show the muscle harus ada itunya. Nah, tapi di zaman medsos sekarang di mana lu bisa secara sneaky diam-diam masuk ke otak dan hati orang melalui medsos, pendekatan persuasif tadi. Nah, itu sebuah power, dan mungkin ini yang terjadi sama Ridwan Kamil sekarang. Jadi model kepemimpinannya sesuai dengan medium komunikasinya. Bisa jadi kita bisa berteori, berspekulasi pemimpin yang lahir betul-betul native digital native. Iya. Yang paling digital native. Paling digital dalam arti bukan hanya sekedar main medsosnya, tapi soal tipe kepemimpinan dia cocok untuk platform media sosial gitu. Yang persuasif, basisnya yang persuasif tadi. Iya, kalau di medsos kayaknya nggak ada yang koersif ya. Pakai buzzer, pakai itu juga orang juga udah males juga kan mungkin. Iya. Itu bagian itu sedikit lah. Politik kan sebenarnya di medsos politik itu minoritas, mungkin di bawah 5%. Mayoritas ya entertainment, musik, video, film, olahraga itu kan. Nah, jadi yang berantem politik kan sebenarnya itu minoritas aja gitu. Jadi enggak. Nah, kalau yang persuasi yang tidak konflik seperti itu dia bisa
meresap ke wilayah entertainment Iya, yang jauh lebih besar itu. merembes Benar. merembes ke Ke segmen-segmen lain. segmen-segmen lain yang secara nggak sadar sebetulnya udah masuk politik tapi orang nggak ngerasa. Dia pikir ini entertainment aja seperti artis Dan raja elektoral kita pemilih itu kan. sekarang itu kan. Kita Iya. udah banyak ngomongin soal demand Iya. itu. Nah, Ya. artinya ini Kang Emil kan juga udah berstatement gitu. Dia udah berkomunikasi sama semuanya dan memang kayaknya sudah berniat gitu untuk Masuk nasional ya. Iya, untuk masuk nasional gitu. Kira-kira apa hambatannya, Kang? Melihat karena kalau Kang Emil nih terhitung breakthrough gitu ya, dan ini kan merusak tradisi, misalnya kayak di PDI. Gimana tuh? Bu Mega kan tradisinya selama ini kalau nggak sama NU, kalau nggak tentara. Ya. Dua itu aja, NU 3 kali, Ijo-ijo lah ya pokoknya ya ijo-ijo. kan, tentara. Terus Pak Prabowo kayaknya juga sedang mencari yang warnanya NU juga, hijau juga, karena kayaknya itu mengikuti rumus kemenangannya Bu Mega. Dan yang terbaru Mas Anies Caimin Ya. juga membawa nuansa hijau itu. Nah ini dengan masuknya gubernur atau tokoh yang dapat kita anggap sebagai personifikasi dari Jawa Barat dan Sunda, ini kan Ya, rusak ini nih. mungkin katakanlah ini eksperimen menarik mungkin. Gue juga baru sadar mungkin eksperimen menarik dalam arti ya kita tahu lah gimana pun juga masyarakat Jawa Barat ini spiritual, religius kuat. Jadi bendera Islam kuat lah di situ. Nah, jadi kalau orang katakan sudah bosan dengan permainan catur politik Islam yang itu aja, mungkin tipe yang seperti Kang Emil ini gitu. Karena mau nggak mau kalau dia naik ke panggung nasional pasti tadi bawa dia Jawa Barat dan pasti dia bawa Islam. Yaitu bagian dari masyarakat Jawa Barat kan Islam. Kayak Sumatera Barat juga mungkin kan tradisi Islam. Jadi mungkin ini tipe Islam, tipologi Islam baru, bukan tradisional modern lagi. Mungkin tipologi Islam nggak tahu lah urban atau persuasif atau apalah. Jadi mungkin ini sebuah tipologi kelompok Islam baru yang tidak eksplisit mengusung warna hijau gitu. Bukan sebuah organisasi kemasyarakatan. Tapi ya memang bagian dari ya kehidupan sehari-hari lah gitu. Ya kembali masuk ke merembes gitu. Merembes ya. itu tadi. Ya teorinya teori merembes. Maksudnya mungkin lu bisa ngomong kalau lu dapetin Jawa Barat, ya lu dapetin pemilih Islam kurang lebih. Iya karena mayoritas di situ kan. Iya. Nah pertanyaannya gini, apa ya partai politik akan mencoba eksperimen ini, terutama PDI dalam konteks ini? Ya kita berspekulasi di PDIP aja ya, Iya, karena di sana gua nggak tahu lah. Sangat mungkin. Jawabannya sangat mungkin. Ya karena namanya Kang Emil muncul dari Udah dalam muncul. PDI sendiri kan. Dan rasionalitasnya pertama soal wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat. Dua-duanya kepala daerah yang kalau digabung Jawa Tengah, Jawa Barat ini tuh penduduknya 85 juta. Itu sebesar Jerman. Iya ya. Sebesar Jerman. Jawa Tengah doang itu sebesar sebesar Malaysia, Jawa Tengah tuh. Kang Emil Jawa Barat sebesar Korea Selatan. Jadi ya gede lah, poin gue ini gede. Ya ini sebuah sangat logis, hitungan elektoralnya sangat logis gitu ya. Jadi sebagai argumen wilayah. Tapi menurut gue nggak berhenti di situ sih. Kita lihat juga background Kang Emil ini kan arsitek. Ya. Biasa gue selalu bawa Pak Jokowi, bisa aja Kang Emil fokus ngurusin IKN misalnya. Iya. Gitu kan. Dan proyek-proyek infrastruktur yang bangunan-bangunan fisik nih, oke Kang Emil beresin dan tambah canggih, dibikin tambah gede kan itu sangat. Kenapa nggak jadi Menteri PU aja? Yang bangun Menteri PU, yang bikin dia bermanfaat untuk rakyat, bermakna. Nah, bisa jadi wapres. Iya meaningful. Bermakna. Iya meaningful. Lu bangun tolnya tapi itu buat apa gitu? Memberi jiwa ya terhadap benda-benda ini ya. Ya arsitek kan gitu. Asumsi dasarnya kan Asumsi dasarnya keadaan mental emosi lu dipengaruhi oleh ruang.
Jadi sebetulnya fokusnya di situ. Jadi ruang tuh nggak bisa sembarang karena bisa bikin lu bad mood, bisa bikin lu depresif kan gitu. Ini Kang Emil harusnya paham itu kan. kenapa banyak mental health sekarang gara-gara ruangnya Ruangnya katanya kan sekarang kalau zaman modern terbuka. gitu-gitu aja. Iya. Oh iya, warnanya Gitu-gitu. Semuanya bentuknya. dan warna makin tonnya makin coklat, abu-abu hitam gitu ya. Glass. Ya. Poinnya gini lah. Semakin nggak bisa dibedain ini Jakarta, Singapura, Hong Kong, Shanghai, gitu kan. Semakin nggak bisa dibedain, semakin nggak ada. Tapi kalau zaman dulu lu bisa bedain ini New Delhi, ini Surabaya, ini Tokyo, itu kelihatan beda. Tapi sekarang kan kalau lihat di downtown yang isinya cuman bangunan modern ya nggak ada bedanya. Sama aja ya. Iya. Proses homogenisasi modernitas lah. Makanya mental health ya. Dan Kang Emil punya background itu lo sebagai alumni ITB juga kan sama Kang Emil. Iya, Kang Emil senior gua sih. Iya. Senior gua di atas gua, beliau arsitek, gua fisika sebelahnya sih kalau dari sisi. Nah, gua dulu kan suka riset ya di daerah Jawa Barat. Salah satu ada 3 konsep tuh kepemimpinan. Gitu betul. ya. Pertama itu nyantri Islam itu. Kedua sekolah, educated. Yang ketiga kasep. Ya kan? Ini jadi hal yang sangat menarik bagi dan sesuai dengan kultur Sunda. Nah, pertanyaan gue sebenarnya gini. Ini tipenya sama loh kalau misalnya Ganjar sama Kang Emil. Dua-duanya sama-sama jagoan medsos. Dua-duanya punya istri yang rame di medsos juga. Mbak Atik itu juga makin rame. Kemarin gue nonton wawancaranya di Cokro TV juga Mbak Atik tuh. Kang Emil, Mbak Cinta ini Teh Cinta ini sakit, se-Indonesia Raya bisa heboh gitu kan, di celebrate gitu. Ini jadi kontraproduktif nggak sih? Nanti bisa slack gara-gara likes-nya Wapres lebih banyak daripada Capres. Bisa diterima lah, bisa diterima. Tapi kan itu berarti katakanlah dari sisi kasepnya ya. Ya, dari dalam sisi arti kasep, performance, entertainingnya dua-duanya sama. Ya kalau menurut gua sih di zaman media sosial ini ya emang itu zamannya gitu. Jadi menurut gua itu kelebihannya. Seperti tadi orang nyari informasi di media sosial, utamanya entertaining, dua-duanya jago, ya bagus dong gitu kira-kira. Ini nggak ada ini nih. Kalau dari sisi itu ya, dari sisi kasep tadi itu. Jadi dua-duanya performance yang udah dua-duanya performers yang udah piawai paham betul dengan panggungnya masing-masing, ya dia bisa punya gaya dance masing-masing. Menurut gue itu oke banget lah. Iya, itu kalau digabungin followersnya mungkin udah 40 juta sendiri tuh kayaknya. 25 tambah Ganjar mungkin 6 jutaan. Ya, 30 jutaan. 30 jutaan. Gila. Pak Jokowi 55 juta kalah sendiri. Tetap kalah sama Jokowi. Jauh sih. Iya ya. Gila. Nah, ini Prof yang juga menjadi pertanyaan gitu ya. Bagaimana kita tahu kan dari zaman dulu di Jawa Barat itu katanya nggak ada jalan Gajah Mada gitu misalnya. Ya kan, masih ada mitos-mitos itu ya. Dan di di daerah Jawa itu nggak ada jalan Pajajaran atau Ayam Uruk kan. Ayam Uruk kan bukan Ayam Uruk Siliwangi, Prabu Siliwangi, nggak ada jalan Siliwangi katanya. Memang ada argumen, katakanlah mau target Jawa Barat, tapi mungkin ada hardcore Jawa yang nggak bisa nerima itu. Tinggal dihitung aja kan, plusnya berapa, minusnya berapa. Tapi kan yang menarik, sekarang PJ Gubernur Jawa Tengah orang Jawa Barat. Siapa? PJ Gubernur Jawa Tengah. Oh ya? Orang Jawa Barat. Oh, bekas Kapolda Metro. Oh, Nana ya. Jadi, ya mungkin ini saatnya kita lepas lah dari itu gitu. Menarik itu kan situ. Dan kemarin Pak Ganjar waktu 17 Agustus pakai baju tradisi Jawa Barat juga. Oh ya? Pakai baju Jawa Barat. Oh, oke. Jadi udah ada
permainan simbol-simbol ke sana juga lah. Ada gesture lah gitu. Dan di Jawa Baratnya juga mungkin bisa lepas juga sebagian tuh kan. Bisa ya lebih. Iya. Ya bisa. Ya, tapi itu menurut gue itu pertanyaan empiris. Jadi tinggal dilihat Di aja, survei, dihitung aja. di survei, ya. Plus apa masuknya berapa, keluarnya berapa gitu. Itu sih. Gue tidak bisa berspekulasi. Ya, tapi gini, Prof. Kalau kita mau lihat ya, Kang Emil ini juga dari wali kota gitu ya, jadi gubernur di Jawa Barat dan menjadi tokoh nasional lewat medsos gitu. Orang yang mampu untuk ya seperti kita bicara tadi bahwa dia adalah seorang pemimpin yang punya kekuatan persuasif yang sangat mumpuni gitu ya. Nah, kalau kita bicara dalam membangun Indonesia ke depan gitu ya. Ya. Kalau Ganjar sama Emil dan dua-duanya kuat di medsos nih, apa ia bisa menjawab misalnya keberlanjutan Jokowi dalam hal Indonesia maju? Karena gini loh, kadang-kadang kan dalam situasi kayak sekarang geopolitik tidak menentu, perang segala macam, krisis energi, pangan dan lain-lain ini butuh orang-orang yang mahir memainkan instrumen violence, memainkan kekuatan violence juga. Apa iya Ganjar Ridwan Kamil ini orang yang terbukti keberhasilannya memimpin menjadi nasional leader gitu hari ini yang dikenal oleh publik nasional tuh karena kekuatan-kekuatan persuasif. Ya. Ketimbang koersif. Menurut gua itulah era kita zaman sekarang. Dari sisi global, gue pikir persuasif lebih penting. Kang Emil justru cocok banget. Dia kan profesional. Dia punya perusahaan sendiri, arsitek, biro arsitek kan. Dan dia udah biasa berinteraksi sama orang luar negeri apa. Jadi itu sangat bermanfaat untuk mengisi Pak Ganjar yang dari remaja katakanlah aktivis dan politisi yang ini sangat pas banget sama Kang Emil gitu. Kang Emil bisa ngurusin investasi yang soal keberlanjutan ujung-ujungnya kan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita butuh investasi dari luar. Nah ini Kang Emil bisa banget mainin itu. Justru kita butuh persuasi itu. Di global kita nggak bisa lah main koersif. Emang kita punya apa kan gitu. Lu mau beli pesawat berapapun juga kita nggak akan jadi kekuatan koersif di global ini kan dibanding Cina, dibanding yang Australia apa gitu kan. Nah, jadi udahlah kalau di global udah pasti persuasif. Ya. Kita nggak punya kekuatan persuasif, koersif. Di domestik katakanlah masalah-masalah violence pun, katakanlah terorisme atau separatisme. Ya sekarang kan pendekatannya juga udah persuasif juga semuanya. Kita dengar cerita-cerita soal ikrar sumpah kembali ke NKRI, pendekatan persuasif ke separatis kan itu. Semuanya udah persuasif. Karena kalau kita pakai koersif, wah orang langsung teriak-teriak, bukan orang kita, orang dari luar teriak-teriak kan. Dan itu akan menyulitkan ekonomi kita. Justru kalau kita mau keberlanjutan Jokowi ngebangun katanya ekonomi, ya persuasif itu yang justru nomor satu menurut gue. Ancaman-ancaman, invasi, perebutan Laut Cina Selatan, segala macam. Ujung-ujungnya persuasif. Kita, yaitu tadi kita, kalaupun iya mau koersif, kita bisa apa gitu maksudnya? Iya, show force kekuatan. Show force ya. Kadang-kadang karena kita nggak punya kekuatan, maka kita nggak menunjukkan pesawat-pesawat kita nggak menunjukkan gizi militer kita yang bagus gitu. Orang jadi dalam berdialog itu nggak merasa setara sama kita gitu loh. Ya, justru itu, menurut gue tetap persuasif. Kenapa? Misalnya Laut Cina Selatan, katakanlah di situ lawan kita Cina. Terus yang bikin sekarang Cina mikir-mikir kenapa? Sama Indonesia. Lu tahu, untuk pertama kali dalam sejarah pesawat pembom B-52 datang ke Medan. Ya. Mendarat. F-35 datang ke Manado. Mendarat, bukan mendarat. Latihan di situ. Artinya apa? Indonesia ini jagonya Pak Jokowi. Lu main macam, gua undang Amerika ke sini. Cina mundur lagi kan. Kayak gitu loh. Ujung-ujungnya ke sana. Karena kalaupun iya, kekuatan angkatan laut kita dibanding angkatan laut Cina ya nggak ada apa-apanya juga. Jadi justru menurut gua tetap permainan di situ. Ya sekedar ada, kalau menurut gua ya sekedar melatih tentara kita supaya update sama persenjataan modern itu oke lah, kita beli apapun juga, alutsista tentu perlu juga, tapi yang real menurut gue tetap persuasif gitu. Jadi dan kemarin KTT ASEAN kan jelas
kekuatannya sama Cina kita kerjasama ekonomi, sama Amerika kita kerjasama strategik. Itu sebenarnya cover aja, sebenarnya latihan militer bareng kan kemarin di Situbondo di Madura. Sekarang sedang berlangsung. Garuda Shield ya. Garuda Shield. Aja jadi gitu. Jadi itu kan kemampuan persuasif kita, diplomasi kita. Itu yang akan membentengi kita. Jadi Prof. Robi lebih percaya bahwa tools masa depan politik luar negeri dan ancaman-ancaman global itu soal persuasi. Untuk kita di sini. Nah, karena koersif, bahkan untuk domestik, urusan domestik koersif pun harganya mahal. Lu tahu sendiri. Ada polisi, tentara salah dikit aja itu langsung nyebar di medsos, dia kehilangan jabatan kan. Ada koersi aja sedikit, orang maki-maki, apa yang orang berseragam maki-maki itu langsung masalah kan. Jadi sekarang itu kan sangat fragile kan buat orang-orang yang piawai koersif ini. Salah langkah dikit, wah udah langsung rame. Public sympathy dia langsung terjun bebas. Terkoreksi. Nah, jadi itulah menurut gue ironinya. Meskipun lu punya kekuatan koersif, sekarang lu nggak bisa apa-apa dengan kekuatan itu. Gitu. Itu ironis zaman sekarang. Dia punya senjata, punya apa, tapi nggak bisa apa-apa. Karena ujung-ujungnya pucuk-pucuk bos-bos pemimpinnya itu urusannya urusan politik, urusan persuasi kan gitu. Gitu. Urusan di atas meja ya. Urusan di atas meja semua ujung-ujungnya kan. Dengar-dengar misalnya program utama polisi nomor 1 ya beberapa bulan tahun lalu. Polisi RW. Enggak. Ya intinya itu koersif banget tuh polisi RW itu sampai ke bawah. Memperbaiki citra polisi karena kasus FS dulu. Kan kayak gitu loh. Kelihatan maksudnya. Dan menurut gue itu demokrasi works, dan berhasil. Polisi aware sama itu ya. Yang mana mereka itu adalah instrumen koersif sebenarnya. Iya. Ya, mereka gue lihat semangat banget ngasih hasil survei. Publik mempercayai institusi Polri semangat balik karena pencegahan kejahatan apa misalnya kan itu. Itu kan sekarang ditandain. Dan nggak tahu ya, malah mungkin ini gue jarang nonton TV. Bahkan show-show polisi yang show of force yang ngejar-ngejar bandar narkoba apa kayaknya turun loh sekarang. Nggak gitu dinaikin gitu. Yang lebih banyak naikin apa misalnya? Nggak tahu gue apa. Lu yang punya total polisi ya. Lebih tahu lah. Lebih tahu slang. Slang bikin lagu polisi baik hati ini loh. Ya apa police show yang itu yang ngejar-ngejar begal apa yang. Iya udah turun kan sekarang. Banyak ya. Ini kita juga di total polisi ini kan diskusi soal konsep-konsep. Gitu ya? Iya, konsep-konsep ide-ide soal reformasi polisi, ide-ide soal transformasi kelembagaan kepolisian, demokratisasi sektor kepolisian gitu. Gimana sih polisi yang ideal di negara demokratis? Nah gitu misalnya. Pertanyaannya ya kayak begitu, demokratisasi sektor kepolisian gitu. Supremasi sipil tuh apa sih gitu kan sebagai bawa pistol senjata ya fair enough. Jadi menurut gue memang ini eranya persuasi lah. Dan dua orang ini Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil ya diuntungkan. Dia pas dilahir di zaman yang cocok buat mereka lah. Ini nggak akan menjadi ibaratnya kalau bahasa jokesnya itu 3 bulan pisah ranjang ini karena kompetitif advantage-nya agak sama ini dua orang. Ya mereka itu urusan mereka harusnya cukup dewasa untuk beresin di belakang. Kan kita ingat dulu loh Kang. Apa? Pak SBY sama Pak JK dulu di awal kan. Ya kan? Terus Pak JK waktu setelah jadi wakilnya Pak Jokowi ditanya sama wartawan, "Pak, kok sekarang lebih banyak diam, Pak? Dulu kan Bapak jadi wapres rame dan sarset banget gitu. Kok sekarang lebih banyak diam, Pak?" Wah, inilah yang benar. Ternyata ada evaluasi gitu bahwa inilah yang benar gitu. Jangan itu akan menjadi bumerang juga nggak sih, Kang? Ya bisa aja, tapi itu sih menurut gue ya dengan siapapun lah. Maksudnya kan mereka gimana pun ujungnya mereka politisi, mereka punya kepentingan-kepentingan yang kita nggak tahu pastinya gitu. Jadi ya kalau udah nggak deal ya pisah ranjang apa boleh. Tapi kan ya kita bicara mereka berdua punya prospek lah. Kita bicara itu. Soal ke depan konfliknya nantilah menurut gue sih gitu. Maksudnya
belum tentu juga gitu, kayak so many things can happen, maksudnya tiba-tiba ada krisis ekonomi apa, ada pandemi kan nggak tahu juga gitu. Ini kan Kak Pak Kiai kan agak kalem kan. Kalau nggak mau dibilang anyep gitu ya, agak kalem. Makanya kelihatannya harmonis sekali sama Pak Jokowi, Pak Kiai kan. Menurut gue sih nggak harus harmonis ya, yang kan ujung-ujungnya ini gimana pun juga ini urusan politik. Asal mereka bikin deal politik yang ya yang masuk akal buat mereka. Maksudnya gue sih tidak berharap harus harmonis. Dan gitu. pertanyaan kedua, kalau nggak harmonis, kan, ini pasti juga akan menjadi pertanyaan publik. Bisa aja loh Kang Emil jadi kompetitornya Mas Ganjar di periode kedua. Bisa banget. Dan buat kita bagus kan? Iya. Buat kita sih bagus gitu. Ya bagus. Kalau kita percaya sama demokrasi kompetisi elektoral ya bagus lah. Tapi kan sebagai kenyataan politik itu nggak membuat nggak nyaman dan menyenangkan. Buat elit partai, elit politik iya. Tapi kan kalau gue sih bukan elit politik. Iya. Happy aja. Ada kompetisi yang sengit. Karena ya gue percaya kompetisi akan menghasilkan produk yang bagus lah, kompetisi. Bagus juga sih gitu. Jadi dan mungkin jadi tradisi bagus juga jadi wapres yang lebih aktif untuk menjadi penantang di Pilpres berikutnya. Iya, penantang berpotensi. Dan terus terang kalau dari katakan sebagai bekas social scientist, bagus akan ngasih pengalaman baru untuk Indonesia. Indonesia ini kan gila banget, tahun 98 orang udah ya lu tahu lah udah pesimis bakal hancur berat. Sekarang kita masih oke-oke aja. Going strong. Ya, malah going strong. Terus nanti dikasih itulah katakan model baru lagi. Iya betul. Itu seru banget menurut gue. Ayo betul. Gue gitu setuju. Kak, kita tuh banyak pelajaran baru itu loh. Iya, baru. Setelah lama Orde Baru 32 tahun yang taktis, yang lebih tidak ada dinamika yang menyeruak terlalu banyak ke publik. Dalam masuk alam demokrasi, kita itu punya pengalaman-pengalaman yang bikin orang di dunia itu melihat gitu. Misalnya kita punya presiden perempuan, kita punya presiden Gus Dur punya difabel lah ya, tidak bisa ngelihat gitu. Kita percaya sama orang seperti Gus Dur dan bahkan mengidolai. Terus kita menonton bergabungnya dua rival sengit dalam kabinet gitu kan, bersanding ini. Orang biasa jadi presiden, ya orang biasa. Iya, orang biasa seperti Pak Jokowi jadi presiden. Semuanya kita makin memperkaya kita lah, gue sih. Betul. Gue sih seru kayak sebagai sebuah negara ya kayak kita hidup aja, pengalaman kita makin banyak, kita makin punya wisdom gitu. Kayak ke anak gue ya biarin aja lah, suruh dia alamin sendiri, suruh belajar gitu. Iya. Nah, dan gue bisa ngomong gitu karena optimis kan, kita konflik juga kita banyak pasti, tapi kan ya teredam lah, kita nggak perang saudara lah gitu kan. Iya. Jadi menurut gue itu udah prestasi yang luar biasa. Iya, thresholdnya jangan sampai disintegrasi aja udah. Jangan perang saudara. Iya, perang saudara disintegrasi. Itu susah. Kalau gitu kita juga nggak bisa hidup, kita bakal susah, kita nggak bisa duduk gini kan. Iya. Kita harus angkat senjata juga kan. Nah tapi kan enggak. Jadi oke banget lah. Justru kita punya kemewahan untuk bereksperimen di situ lah. Dua-duanya konten kreator, so be it, silahkan kita lihat. Gitu kan. Mau apapun ya. Bahkan ada yang radikal pun masuk konsentrasi ya masuk juga gitu kan. Kurang apa gitu loh kebebasan yang ada di sini gitu. Demokrasi kita kaya banget gitu. Ini yang muncul sekarang ini juga jawaban gak sih Kang? Bahwa Jokowi itu memastikan demokrasi setelahnya berjalan dengan kompetitif gitu. Jokowi percaya demokrasi karena dia sendiri produk demokrasi kan. Kalau kenapa demokrasi dia nggak bisa. Jadi dia percayakan kesempatan itu. Itu landasan. Nah, tapi dia mikir next stepnya harus bikin Indonesia jadi negara maju ini. Nah, itu yang jadi concern dia sih menurut gua. Nah, gimana ya? Ini gua masih soal persuasi dan kohersif ini, persuasif dan kohersif gitu. Ini, iya gua ngelihat masyarakat kita itu terutama yang kritis pada Pak Jokowi gitu ya. Nggak bisa, masih sulit untuk menerima sisi kohersif dari kekuasaan gitu. Sisi persuasifnya kan ya kita bisa terima gitu. Menurut gue itu tren global ya.
Oke. Amerika saking antinya sama coercive power, mereka menuntut polisi dibubarin kan gitu. Oh iya, betul. Di Itu sini janganlah. gila lah, maksudnya sebagai society, lo sebagai orang society kan gila. Rakyat nuntut polisi dibubarin karena ngerasa udah nggak usah gitu. Nggak perlu lagi ya. Meskipun berbalik sih sekarang ternyata yang paling mengakomodasi tuntutan itu sekarang mereka rumit juga gitu. Kayak menarik, gue ikutin di San Francisco kalau nggak salah, atau di Portland di Oregon. Jadi saking liberalnya mereka, jadi kalau ada pecandu narkoba itu nggak ditangkap, didenda doang. Didenda itu belum tentu dibayar juga. Jadi intinya udahlah biarin lah gitulah, nggak usah koersi. Tapi sekarang katanya mereka pengen berbalik karena akhirnya ujungnya banyak banget jangkis di jalanan gitu kan. Di mana-mana gitu. Ternyata kita nggak liberal-liberal amat, bro. Males juga kita lihat jangkis nih katanya kan. Di jalan pusing juga gitu kan. Kayak gitu. Ya, kayak orang berak di pinggir jalan atas nama itu hak dia, emang apa salahnya kan? Liberal kan gitu. Liberal. Free sex gitu. Ya udah bukan seksnya kan seks sama pohon kan gitu. Iya, Itu hak dia. Gue mencintai pohon, gue mau berhubungan seks gimana pun caranya dengan pohon, ya itu hak dia. Kan udah levelnya udah ke sana. Nah, kita kan pusing juga nih apaan itu kan. Dalam kategori kognitif kita nggak ada slotnya. nggak ada definisinya itu. Gimana mau debat diskusi publik soal hak-hak itu, hak seksual itu ya definisinya aja nggak ada ya. Nggak ada slotnya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya caranya salah satunya agar kita bisa sampai di perdebatan soal hak yang lebih fundamental itu ya mendukung semua eksperimen politik ya. Iya, karena kita percaya semakin dalam, kayak orang lah, semakin banyak lu juga lah, semakin lu berpengalaman, semakin tangguh lu menghadapi hidup kan. Naik turun, punya jadi entrepreneur, bangkrut, naik turun kan semuanya. Kita percaya itu kan, lu percaya, lu suka ngomong kan, gue lihat di TV, lu orang biasa lu bilang kan. Tapi nah maksud lu orang biasa itu apa ya? Gue mengalami gitu kan, kehidupan apa yang, nah itu kan, jadi lu percaya begitu pentingnya keragaman, kekayaan, pengalaman. Untuk level individu. Ya, kalau gua mah harus, Prof, nggak ada pilihan lain. Nah, Indonesia pun ya harus, menurut gua nggak ada pilihan lain kan gitu. Iya ya. Indonesia pun harus gitu. Ya Indonesia kan sekarang kan ya gitulah, biasa-biasa aja. Nah, kira-kira dengan kita punya presiden yang tipikalnya persuasif dua-duanya ini, ada perubahan kultur politik nggak? Mudah-mudahan. Yang penting sih menurut gua memperkuat demokrasi dalam arti apa ya, aspirasi rakyatnya tetap kencang lah. Jadi gue sih optimis lah, karena itu tadi kan orang ada pendulum juga kan, bolak-balik swing. Berarti pendulumnya Indonesia itu lagi ke persuasif. Dunia global lagi. Dan Indonesia ngikut. Untungnya kita beruntungnya iya, kita ngikutin pendulum dunia itu. Kadang-kadang kan kita beda arah sendiri. Kadang-kadang kan? ini gue harus kasih kredit ke Pak Jokowi, dia ikutin itu gitu. Ya buat rakyat juga lah. Kalau kata Pak Yusuf Hanandi, Pak itu emang kan Pak Habibie itu the guardian of democracy gitu. Orang yang membawa Indonesia memasuki gerbang demokrasi gitu. Karena nilai-nilainya gitu, Pak Habibie. No, he's an engineer. He doesn't understand about democracy gitu. Democracy lead by the people. Yang mau nggak mau Habibie harus ikut gitu. Sampai cuma nanti kayak gitu. Ya itu. Ini kan salah satu masalah. Demokrasi lead by people ya. People, terjemahan bahasa Indonesia bebasnya itu massa. Bukan rakyat ya. Ya kurang lebih ya, rakyat. Massa juga kan. Massa, ya, massa rakyat ya. Nah sekarang lu sebut ada massa, otak lu negatif, anjir ada massa, takut gua. Ya, massa. Imajinasi kita itu, massa itu mengerikan gitu. Rocky Gerung dihadang massa. Dihadang gitu. Massa gitu. Beritanya kemarin. Jadi kalau lu, maksud gua gini, begitu jauh perjalanan kita. Betul. Di mana yang secara subconscious di benak kita massa itu sesuatu yang mengerikan, sekarang dianggap yang mulia, yang berkuasa gitu kan. Itu kan sebuah
perjalanan yang luar biasa dan kita berhasil melalui itu gitu. Masa kita nyerahin kekuasaan ke massa, gila aja. Iya. Dihadang massa aja nggak mau. Sekarang kekuasaan diserahkan ke massa ya. Nah itu kan, tapi kan kita berhasil sejauh ini. Itu kayak cancel culture sekarang tuh kan, memberikan kekuasaan kepada massa ini kan. Ya, Nanti ada swing lagi pasti. Kayak gebukin maling ayam. Kayak makanya Trump sempat naik kan, jadi selalu ada backlash lah kan kayak gitu. Ini nggak lagi masa backlash ya sekarang ini? Kayaknya sih enggak ya, karena menurut gua ya ekonomi kita lagi oke dibanding dunia. Jadi orang Iya sih ya kayak pola Amerika ya. kalau selama hidupnya oke, nggak mau terlalu berimajinasi liar yang macam-macam, ya udah oke, kalau udah kita les ya terusin aja gitu maksudnya, enggak. Kecuali kalau lagi susah baru orang cari salahnya. Oh ini siapa ya salah gitu. Tapi kan sekarang kita lagi oke gitu. Pak Jokowi itu dulu terpilih waktu kita lagi susah ya waktu itu. Relatively ya. Setelah komoditi booming ya. Dan krisis finansial 89 ya. Oh iya betul. Itu kan dahsyat. Baru-baru recover tuh di jelang 2014 itu ya. Iya. Ya sekarang kan relatif harga stabil ya. Ini Inflasi, kan kerasa banget. Inflasi terkontrol. Nah, kalau naik turun kan orang gelisah. Nah orang gelisah banyak maunya, baru muncul imajinasi macam-macam. Nah sekarang kan orang mau ya gitu. Tapi gua sih ini agak anomali nih di kepala gua nih. Apa? Pemimpin yang persuasif banget instrumennya dua-duanya ini. Dulu kita kenal Jokowi ada Ahok. Terus Pak Jokowi sendiri adalah orang yang juga punya pengalaman dalam menggunakan instrumen koersif. Gue nggak usah cerita detail lah, cerita-cerita di Solo dulu di DKI kayak apa. Kalau kita cek di medsos, di media bahkan jangan turun langsung karena gue udah ngecek turun langsung gitu ya. Itu gue menemukan gitu cerita-cerita permainan koersifnya gitu. Tapi kalau ini pasti ada lah, kita nanti juga muncul sendiri. Nggak mungkin lah power setinggi itu selevel pemimpin, katakan gubernur atau bahkan wali kota, nggak ada koersif pasti nggak. Cuman ya itu tadi, karena ini era persuasif itu diredam aja kan cerita-cerita. karena orang nggak tahu. Karena orang nggak suka ya. Demandnya bukan itu. Demandnya bukan itu. Walaupun orang butuh itu. Butuh itu ya. Ya itu tadi, polisi aja sekarang ngomonginnya citra yang baik. Betul. TNI. Anda tonton Total Polisi. Siap. Presisi dulu. Salam presisi dulu. Iya kan. Kalau gue sih prinsip gue gitu, karena kemarin polisi lagi terpuruk gitu ya. Ada orang yang lagi terpuruk ngajak kita diskusi, kan harus kita temanin gitu. Harus ya. Kalau orang terpuruk kita injak lagi itu nanti dia loncat dari gedung. Iya, itu kita yang nggak punya moral gitu loh, Kang. Gue setuju aja, gue Masleng bikin polisi baik hati itu dalam rangka paling nggak memulihkan mental kawan-kawan di polisi ini loh. Iya. Bukan soal publiknya, publik mau percaya mau enggak itu urusan Anda. Tapi ini ada orang-orang yang kerja di sini yang punya mental lagi jatuh. Ya. Tiba-tiba di jalan diteriakin Sambo gitu kan. Itu kan mental langsung drop tuh. Nah, menurut gua lagunya Sleng itu adalah hiburan untuk polisi sendiri gitu. Nah, makanya itu gue optimisnya itulah. Ini kan polisi apa? Belajar dari pengalaman dan lagi-lagi gitu kan. Nah. Lu nggak boleh koersif amat, yang mana kalau terlalu koersif dianggap sewenang-wenang. Ya kan, dia batasnya itu agak susah tuh mencari batasnya kan. Jangankan koersif yang explicit violence, koersif yang implicit kayak flexing aja dihantam sekarang. Iya betul. Itu kan koersif juga, flexing kan. Gue berkuasa, lo pakai ngiuk-ngiuk, ngoik-ngoik, atau perilaku gue sembarangan bisa ngejar kan gitu kan. Itu kan koersif juga, tapi koersif yang ya katakanlah. Dan betul. Emosional. Bahkan Pak Jokowi di jalan entah ada Pak Jokowi di dalam mobil atau enggak, ada Indonesia Satu tengah jalan, malah jadi sebuah kampanye yang persuasif kepada publik. Lu iring-iringan pas pampres Pak Jokowi bilang jangan nyalakan sirinenya gitu kan. Dan setiap ada mobil minggir acungkan jempol, itu jadi SOP-nya pas pampres kan. Padahal kurang kapabilitas koersif pas pampres itu betul, gila banget gitu. Tapi sisi persuasifnya ya. Jadi, karena kita ngomongin kasep tadi itu. Jadi unfortunately kayak kita aja sekarang ngomong di layar di YouTube, ini
kita emang urusan Betul. kasep aja gitu. Betul. Dunia kita bukan dunia polisi itu. Iya. Kalau di situ sekali kita Iya. banyak cerita soal itu Iya, juga. justru kalau polisi koersif terus kita nggak didengerin sama mereka. Kalau mereka nggak punya kesadaran persuasif gitu ya, insight dialog sama sektor, berbagai macam sektor, pikiran-pikiran kita soal reformasi, soal perbaikan institusi itu nggak akan Iya. diakomodir juga. Sebagai sesama sosiolog lah, lu sama gua. Dan itu across the board loh. Gua ambil di kesehatan. Sekarang kan bukan kuratif, pencegahan, Ya, preventif, preventif. medicine, Dan itu persuasif. Metodenya campaign kan. campaign. Mencegah lu sakit, Iya. bukan ngobatin lu. Makanya Anies pernah ngomong rumah sehat segala Iya. apa. Tapi idenya benar gitu bahwa arahnya ke sana. Ya polisi juga kan pencegahan kejahatan, bukan penegakan. KPK Pencegahan juga Pak Jokowi Korupsi, ngomong. iya. Pencegah. Jadi Pak Jokowi gitu. pernah ngomong langsung ke saya. Jadi soal itu. sekarang orang tuh sadar the real power zaman sekarang ya di persuasi Persuasive ini. power. Ya kan, apa kalau kata Makanya orang kayak kita sebenarnya ini kesempatan orang kayak kita, bukan yang bawa beceng-beceng ini, kayak Betul. kita yang Nggak bawa- jago ngecablak. nggak bawa masa kan? Apa power making apa bahasanya si Manuel Castells tuh gue lupa. Jadi ya soal medium komunikasi gitu ya. Ya. Kekuasaan akan bekerja sesuai dengan medium komunikasinya, dan semakin individual medium komunikasi, maka apa namanya, kekuatan persuasif itu makin efektif gitu. Kan makin individual kan sekarang kan. Dan Orang nanya politik nggak ke orang tuanya lagi, nggak ke omnya lagi, nggak ke kiai lagi, tapi ke handphonenya kan. Ya, makin dikasih kekuasaan di ke individu itu makin persuasif. Ya benar. Iya. Jadi ini cerita atau metafor favorit gua kan. Dunia yang berbahaya misalnya disebut dunia di mana buku dibakar. Oke, kita lawan. Tapi dunia yang lebih berbahaya di mana orang nggak mau baca lagi. Lu nggak bisa apa-apa. Kalau buku dibakar, si pembakar bukunya bisa suatu saat bisa kita turunkan, bisa kita tangkap, malah bisa kita. Tapi kalau orang udah nggak mau baca, lu bisa mau apa lu? Nggak bisa apa-apa, udah selesai. Iya, Gitu betul. loh. Dan Manuel Castells pernah bilang gini, the flow of knowledge, the flow of information, the flow of money, the flow of power. Nah itu sama tuh. Ya. Jadi Nah sekarang informasi lagi dapat panggung lah, informasi. Manipulasinya lewat kata-kata gitu kan. Lewat gaslighting kata-kata. gitu. Ya, Gaslighting, gaslighting. political gaslighting. Makanya gue bilang ke lu kan, politik itu mau nggak mau, suka nggak suka ya jadi subdisiplin ilmu komunikasi. Iya ya. Kalau divisif jadi sub. Iya Di betul. dalam departemen komunikasi lama-lama Harusnya gitu. sekarang. Kalau tren kita gini terus nih ya, Iya. lama-lama departemen ilmu politik itu jadi Dilebur. kelompok keahlian politik di departemen komunikasi. Iya. Salah satu skill komunikasi. Iya kan? Urusan pemerintahan, publik apa. Iya pada ujungnya itu. Iya, kita menurut gue kalau ini tidak ada disrupsi lah ya, kita menuju ke arah sana sekarang. Bukan kita itu Indonesia, di dunia juga kayak gitu. Jadi jangan-jangan departemen divisif itu dilebur jadi komunikasi semua tuh, hampir semua nanti. Jangan-jangan. Lu aja udah nyebut-nyebut Manuel Castells, buat sebagian orang itu orang komunikasi. Komunikasi, tapi di sosiologi dia juga diakui. Gitu. Orang kan nggak tahu sosiologi ya, jadi ya sudahlah. The mother of social sciences. Ya. Kita fetis di antara kita aja, tapi orang nggak. Menghibur diri. Menghibur diri Oke, Prof. Robi, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Total Thank you Total Politik, Bung Ari Putra.